are in listen-only mode. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Philip Morning Marco edisi hari ini, hari Selasa tanggal 17 Januari 2017. Sebelum kita mulai sesi pagi ini, sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara sudah dapat terlihat dan terdengar dengan jelas? Ya, kalau sekarang apa sudah cukup jelas, Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Antonius, Pak Robert, dan Pak Yanto. Untuk sesi pertama akan bersama rekan saya, Pak Jasa Adi Mulya. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semua.
Cek, cek. Apakah suara dapat terdengar dengan jelas? Sepertinya ada gangguan teknis. Oke, baik. Akan kita ulang lagi, Pak ya. Ya, untuk IHSG sendiri kami perkirakan masih akan bergerak sideways dengan rentang 5256 hingga 5299. Ya, akan coba saya keraskan lagi. Lalu dari market drivers adalah investor masih akan mencemaskan tentang pidato Perdana Menteri Theresa May yang akan berbicara mengenai rencana Brexit serta menjelang pelantikan dari Presiden terpilih Amerika Donald Trump yang akan diadakan pada akhir pekan ini. Theresa May diharapkan akan menggarisbesarkan rencana exit planning dari Inggris dari Eropa, termasuk kontrol mengenai imigrasi dan terkait aspek legal di Eropa. Lalu IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di level 3,1% pada 2016 dan 3,4% di tahun 2017. Tetap tidak berubah dibandingkan dengan perkiraan bulan Oktober lalu. Lalu kita beralih ke stock news. Stock news ada PT Pembangunan Perumahan yang membidik kontrak baru sebesar 37,2 triliun atau kenaikan sebesar 14,11% dari posisi tahun lalu. Lalu ada Astra Autopart yang menargetkan untuk meraih kenaikan revenue sebesar 5% pada tahun ini. Sementara perusahaan juga lebih fokus pada proses otomasi produksi dan juga peningkatan kualitas. Berikutnya ada Garuda Indonesia yang akan membuka rute baru dari Ambon ke Nabire start bulan Maret nanti. Ini adalah salah satu upaya perusahaan untuk lebih berekspansi atau penetrasi lebih dalam ke pasar Indonesia Timur. Berikutnya ada BPD Banten yang mengumumkan bahwa direktur utamanya baru saja mengundurkan diri, Pak Heru Sukanto, dikarenakan ada urusan keluarga yang tidak disebutkan lebih lanjut. Ya, demikian. Berikutnya akan memasuki sesi tanya jawab. Suaranya hilang lagi atau tidak? Ya, oke, baik Pak Robertus. Baik, apakah suaranya cukup jelas atau kurang keras? Oke, baik. Akan kita lanjutkan. Pertama, kita akan membahas untuk technical analysis terlebih dahulu sekilas. Untuk IHSG, kita lihat kemarin pergerakan cenderung sideways, namun ada potensi untuk menguji support di level 5.250-an. Jika seandainya support ini tidak mampu bertahan, maka kita melihat ada potensi untuk menutup gap di rentang 5.110 hingga 5.140. Jadi ini patut diwaspadai jika seandainya tiba-tiba ada tekanan jualan cukup besar, maka mungkin bisa coba dekontrasel terlebih dahulu dan kita menantikan IHSG di rentang 510 5.110 hingga 5.140-nya. Berikutnya kita memasuki untuk sesi tanya jawab. Ya, pertama dari Ibu Vivi Astuti. Ya, untuk saham Adikarya, Pegas, Wom Finance, dan Pakuwon. Baik. Pertama kita ke saham Adikarya terlebih dahulu. Mohon maaf, saya juga akan mencoba memantau jikalau ada suaranya jika kembali hilang. Untuk Adikarya masih dalam posisi uptrend Ibu, namun tampaknya ada peluang untuk sedikit menguji support di level 2120, tapi ini adalah titik yang cukup baik jika ingin melakukan akumulasi beli, namun waspadai seandainya level support alias di garis uptrend ini kembali dijebol, maka berpeluang untuk kembali menguji level 2025 dan menjadi sideways kembali. Namun jika level 2120 ini kuat dan kembali memantul, maka bisa kembali akumulasi dan kita menantikan level 2285 sebagai resisten berikutnya.
Kita beralih ke saham Pegas. Saham Pegas juga masih dalam uptrend channelnya. Kita lihat sama seperti Adikarya, ada peluang untuk menguji support di sini tampak di level 2650 kisarannya. Dan jika level ini mampu bertahan, maka kita akan melihat high sebelumnya di level 2940 sebagai resisten berikutnya. Jadi masih bisa di hold di saham Pegas. Berikutnya untuk WOM Finance. WOM Finance terkait proses akuisisi. Namun selama dari pemilik baru tidak melakukan misalnya pertambahan modal atau apalagi ada corporate action, mungkin tidak akan berpengaruh banyak kepada operasional. Jadi seperti tidak akan banyak pengaruh juga ke harga saham seharusnya. Namun jika harga sahamnya berubah, maka lebih kepada sentimen saja dan tidak akan berefek jangka panjang, Bu. Jadi kalau kita lihat secara chart juga sudah mulai rawan koreksi setelah kenaikan euforia tanggal 12 lalu, dan jika Ibu sudah ada barang di bawah mungkin bisa coba take profit di sell on strength lebih dahulu, Ibu. Namun jika Ibu belum ada barang, kami tidak menyarankan untuk keep di saham ini. Demikian Ibu Vivi. Berikutnya kita beralih ke saham Pakuwon. Untuk Pakuwon juga sedang berusaha bangkit dari posisi downtrend sejak bulan November lalu, dan sekarang kecenderungannya masih ada di rentang sideways dengan rentang 5.565 hingga ke 610. Jadi mungkin bisa diperdagangkan di rentang tersebut. Jika Ibu belum ada barang, mungkin bisa menunggu di level di 565 sebagai entry pointnya bagi saham Pakuwon, dan kembali lakukan take profit di rentang 600 hingga 610. Demikian Ibu Vivi. Berikutnya untuk Bapak Hendra untuk saham Tebik. Untuk saham Tebik masih dalam posisi downtrend, Pak, namun sudah mulai berkurang slope-nya, dan harapannya tidak menjebol support di 4950 sebagai support cukup kuat, dan selama support itu tidak tembus, maka berpeluang untuk ditradingkan di rentang 4950 hingga ke 5300, Pak. Demikian Pak Hendra. Oke, berikutnya dari Bapak Tommy untuk PTPP. Baik, Pak. Untuk PTPP masih dalam downtrend channel, dan kemarin bahkan menembus channel bawahnya, dan kita lihat tampaknya akan menuju ke level 3530. Ini sekaligus menguji level terendah sebelumnya, yakni bulan tanggal 23 Desember, dan sudah mendekati batas bawah Bollinger Band. Seandainya hari ini ada tekanan jual dan menembus level tersebut, artian sekaligus juga menembus Bollinger Band-nya bawah, maka dapat digunakan sebagai bottom fishing. Namun jangka pendek saja, Pak, mengingat kalau saham bergerak turun dengan signifikan dan menembus batas Bollinger Band bawah, maka ada peluang bagi saham tersebut untuk technical rebound ke eskalasi terjadi. Ini memang cukup spekulatif, namun layak untuk dicoba seandainya dia terkoreksi cukup dalam hari ini. Berikutnya kita beralih ke pertanyaan Bapak David untuk saham BJTM, Gajah Tunggal, Kalbe, dan Rals. Baik. Untuk BPD Jawa Timur. Untuk BJTM dari sisi harga tampaknya sudah mulai melandai di rentang 600 hingga ke 650, mungkin bisa ditradingkan di level tersebut. Namun dalam jangka pendek ada peluang untuk koreksi. Jadi bisa wait and see dulu, Pak, jika belum ada barang. Seandainya level 600 ini jebol, maka kita akan melihat level 555 sebagai support berikutnya. Sedikit kita review untuk sisi fundamental, memang kemarin perolehan labanya masih menguat, namun mengingat level NPL yang cukup tinggi, kami agak sedikit tanda tanya dengan pencadangan Bank Jatim yang tidak ditambah. Jadi artian ada risiko cukup tinggi di sini. Kalau kita lihat di Bank Mandiri memang mengalami kenaikan NPL yang cukup besar pula, namun pencadangannya juga mereka agresif menambah pencadangan. Kalau di Bank Jatim kami belum melihat
adanya penambahan cadangan. Jadi mungkin secara fundamental perlu dicermati lebih lanjut di Bank Jatim ini. Beralih ke saham Gajah Tunggal. Untuk Gajah Tunggal juga masih berada dalam downtrend channelnya. Kemarin tidak mampu menembus upper downtrend channelnya di level 1175 dan kembali turun ke bawah. Maka jika Bapak ada barang mungkin bisa coba trade sell terlebih dulu dan menantikan supportnya di kisaran 1000 hingga ke 1040 untuk kembali akumulasi. Namun jika level support tersebut cukup kuat dan kembali memantul di level 1040, maka bisa kembali diakumulasi dan di hold. Harapannya untuk kenaikan berikutnya akan mampu menjebol upper downtrend channel. Dan jika sudah breakout dari sini, maka bisa di hold saja karena sudah berubah arah dari downtrend, paling tidak menjadi sideways terlebih dahulu. Dan jika kita lihat dari pola Bollinger Band ya, tampak sebenarnya sudah mulai memasuki pola sideways, jadi mungkin 1140 tampaknya sebagai support yang cukup kuat di saham Gajah Tunggal. Beralih ke saham Kalbe Pharma. Untuk Kalbe Pharma juga masih dalam trend sideways. Kita lihat di sini sedang menguji support 1500, namun tampaknya peluang untuk kembali melemah cukup besar karena indikator MACD di sini mulai baru muncul sinyal jual, dan pasca sinyal jual tampaknya ada peluang bagi saham Kalbe ini untuk kembali ke level 1450 sebagai support terdekat. Dan saat level ditembus, maka kita akan melihat level 1420, ya ini terendah sebelumnya, menjadi level support kita. Jadi kalau Bapak belum ada barang, bisa coba wait and see terlebih dahulu di saham Kalbe. Namun jika Bapak ada barang, coba trade sell untuk memanfaatkan sell on strength yang berpeluang terjadi hari ini di kisaran 15.30 sebagai exit point di saham Kalbe. Berikutnya saham Ralf Ramayana. Untuk Ralf juga masih berada dalam sideways channelnya. Kita lihat ada resisten di 12.50 dan kemarin sejak 4 hari terakhir tampaknya belum mampu menembus, cuman memberi false alarm di sini. Ada peluang untuk kembali terkoreksi dan dapat jika ada barang bisa trade sell terlebih dahulu dan menantikan level support 1200 sebagai entry point sebagian. Namun jika level ini kembali ditembus, maka kita menantikan level 1160 sebagai entry point berikutnya. Demikian Pak David. Berikutnya Bapak Ahmad Riyandi untuk BNGA dalam jangka pendek. Baik Pak. Untuk BNGA juga jangka pendek ada peluang untuk terkoreksi terlebih dahulu Pak. Kita lihat di sini tidak mampu menembus level 900, maka support berikutnya ada di kisaran 850. Namun jika ini masih ditembus juga, maka kita menantikan level 780 hingga level 790 sebagai support berikutnya dan dapat digunakan sebagai entry point di saham CIMB Niaga. Demikian Pak Ahmad. Berikutnya dari Bapak Suharta Tirta untuk saham BNLI, CTRA, Elsa, dan Harum. Untuk BNLI ada kabar bahwa Mayapada Group, jadi CEO-nya Dato Sri Tahir mengincar saham dari Bank Permata, namun kita belum tahu apakah ada jawaban dari Stanchart maupun Astra Group sebagai pemilik dari saham Bank Permata. Kita menantikan kabar lebih lanjut karena diketahui bahwa Astra dan Stanchart masing-masing memiliki sekitar 44% saham dari Bank Permata dengan porsi publik sekitar 10% sisanya. Kalau kita lihat memang harganya ada mengalami kenaikan 2 hari terakhir. Ini masih spekulatif ya Pak. Jadi kalau sebelumnya ada kenaikan, kalau kita dari sebelumnya jika ada kenaikan drastis bisa berlangsung selama 3 hari dan kemudian kembali cooling down. Ini memasuki hari ketiga, seandainya pagi ada kenaikan mungkin bisa sampai ke level 800. Jadi ini cukup spekulatif. Kami tidak berani menyarankan juga di saham BNLI ini Pak. Lalu beralih ke saham CTRA. Kita lihat untuk saham CTRS dan CTRP tampaknya sudah disuspend.
Dan CTRA sendiri juga masih berada dalam tren melemah atau downtrend dan sedang menguji support di 1250. Namun tampaknya juga berpeluang untuk kembali menjebol mengingat MACD-nya baru saja memberikan sinyal jual pada hari Senin kemarin. Kalau kita lihat di sini support berikutnya ada di kisaran 1200, jadi mungkin bisa coba ditunggu di level tersebut untuk mencoba bottom fishing dan kembali dijual jika ada rebound, karena untuk saham-saham dalam downtrend kami sarankan tidak untuk di keep dalam jangka waktu yang cukup panjang, mungkin 2 hingga 3 hari. Jika ada trend rebound bisa untuk kembali profit taking. Demikian Pak Soeharta. Lalu untuk Elsa, untuk Elnusa sudah makin menyempit gerakannya dan ini membentuk descending triangle. Ada potensi bagi saham Elsa ini untuk breakout dari upper downtrend channelnya, dan ini kita menantikan, masih bisa wait and see. Jika Bapak ada barang mungkin bisa di hold, jika Bapak belum ada barang mungkin bisa sebaiknya menunggu sampai breakout dulu baru kembali akumulasi Pak di level konfirmasi breakout di level 451 hingga 460. Ini masih belum ketinggalan, terutama jika breakout ini ditopang oleh volume yang cukup tebal maka bisa diikuti. Demikian Pak Soeharta. Lalu beralih ke saham sektor batubara, Harum Energy. Untuk Harum ini kemarin sudah menembus support 2080 dan tampaknya masih ada peluang untuk sedikit melemah. Kita lihat di sini ada support di 1870 yang merupakan moving average 100 harinya. Meskipun kalau kita lihat dari sisi indikator MACD maupun teknikal sudah mulai agak melemah ke tekanan jualnya, dan untuk lebih aman masih wait and see sampai ada muncul sinyal pembalikan arah dari MACD maupun stokastik. Kalau kita lihat dari MACD, sebenarnya saham Harum ini cukup menarik untuk diikuti karena dia sinyalnya cenderung panjang. Kalau ada sinyal jual di sini maka panjang, dan ketika ada sinyal beli kenaikannya juga cukup lumayan hingga beberapa hari berlangsungnya. Jadi ketika muncul sinyal beli pun masih belum ketinggalan untuk mengikuti kenaikan saham Harum. Dan ditambah lagi pasca penurunan yang cukup panjang ini biasanya akan kenaikannya masih cukup lama juga, jadi dan lumayan kenaikannya, jadi bisa diikuti nanti ketika sudah mulai naik. Demikian Pak Soeharta. Beralih ke Bapak Antonius Leo untuk saham Total, PNLF dan Asri. Baik Pak, kita ke saham TOTL. Ya, untuk TOTL sudah breakout resisten 4 hari yang lalu di 780, dan sebenarnya ada peluang untuk menguji resisten di level 840, namun tampaknya kenaikan sudah mulai cukup tertahan. Kita lihat di sini stokastik MACD sudah ada bar merah, dan seandainya dia tidak mampu menguat lagi lebih dari level 830 seperti yang terjadi tanggal 11, maka sebaiknya coba bisa sell on trend terlebih dahulu di saham TOTL dan menentukan area support di 780 hingga 765 sebagai re-entry point di saham TOTL. Namun dalam jangka menengah kami rasa masih cukup menjanjikan di saham TOTL ini. Beralih ke saham PNLF. Untuk PNLF juga mulai bangkit, namun juga kenaikannya tampaknya sudah mulai cukup terbatas Pak. Jadi mungkin bisa coba SOS di area resisten di 185. Ini sekaligus moving average 100 harinya. Kita lihat apakah dia mampu breakout atau tidak. Seandainya dalam pergerakan intraday mampu menembus 185 namun bergerak turun kembali, maka sebaiknya coba sell off terlebih dahulu, dan kita menantikan area support di kisaran 170-an untuk kembali entry di saham PNLF. Beralih ke saham Alam Sutra. Untuk Asri kita lihat di sini sudah keluar sebenarnya dari pola downtrend dari bulan Agustus lalu, namun ada sedikit koreksi teknikal dan ini cukup wajar dengan support kisaran 365. Jika level 365 masih kuat bertahan, maka potensi berikutnya ada di untuk
menutup gap di rentang 416 hingga ke 420. Jadi ini adalah target resisten berikutnya untuk saham Alam Sutera. Seandainya support 365 mampu bertahan dan mantul kembali di level tersebut, Pak. Demikian Pak Antonius. Beralih ke Bapak Ray Yosua untuk saham Timah, Bumi, dan Pegas. Baik, Pak. Untuk saham Timah, sebenarnya kemarin ada pola memantul kembali pembalikan arah untuk menguji level resisten 1250, namun 2 hari kemarin tampaknya tidak terlalu kuat dan justru kembali melemah. Namun harapannya adalah pelemahan ini tidak lebih rendah daripada support di kisaran 1100, jadi artian dapat membentuk pola cup and handle di sini. Namun jika level 1100 tembus, maka kita akan melihat level 1060 hingga 1050 sebagai support berikutnya. Jadi masih coba wait and see terlebih dahulu, Pak, jika belum ada barang di saham Timah ini. Lalu saham Bumi Resources. Bumi Resources masih melanjutkan kenaikan yang kemarin sampai hingga menembus level 400 dan tutup di level 410. Ini sudah cukup tinggi kenaikannya, dan kalau kita lihat kenaikan sebelumnya ini berlangsung selama tanggal 10, 11, berlangsung hingga hampir 20 hari, jadi cukup panjang kenaikannya. Ini sudah memasuki hari ke 10. Jadi kalau kita lihat dari timeline masih ada peluang kenaikan, namun tetap waspadai. Dan mungkin kami sarankan untuk day trading saja di saham Bumi, mengingat ada peluang juga untuk tiba-tiba terkoreksi di saham Bumi ini. Lalu saham perusahaan gas negara, Pegas. Untuk Pegas juga tampaknya chartnya masih menarik. Ini Pak Ray, ada peluang untuk menguji support di 2600, namun arahnya masih ke 29 seperti yang kita bahas tadi di saham Pegas. Dan jika Bapak ada barang, saya coba hold, dan mungkin perhatikan di support yang ada merupakan dari uptrend channel jangka menengahnya ini. Jika saja ini tidak ditembus dan kembali memantul, maka bisa diikuti karena target berikutnya di kisaran 2900 hingga ke level 3000. Demikian Pak Ray. Kembali ke Ibu Vivi untuk saham Java. Baik, Ibu Vivi. Untuk saham Java kemarin juga mencoba menembus dari downtrend channelnya, namun tampaknya tidak berhasil. Dan kalau kita dari indikator stokastik maupun MACD, ini sebaiknya bisa di trade sell terlebih dahulu, Bu, dan kita menantikan entry point berikutnya. Apakah dia mampu menjebol support 1400, dan jika ada jebol maka tunggu kembali sampai ada pembalikan arah baru kembali akumulasi. Namun jika support ini kembali memantul, maka bisa coba kembali akumulasi di level 1400. Tapi tetap wait and see dan tunggu hingga ada pembalikan arah di area 1400-nya. Ya, demikian Bu Vivi. Kita ke Ibu Suryani, ada PNBS dan Multipolar. Ya, PNBS untuk Palembang Syariah ini kita lihat ada sebenarnya dalam tren downtrend ya Bu, ya cukup panjang dari bulan September lalu. Namun dalam 2 pekan ini ada mulai perlawanan, namun kita lihat dia masih mampu bertahan di atas level 112 atau tidak. Kalau Ibu ada barang mungkin bisa coba di hold saja, Bu, dan mungkin baru bisa yakin untuk menambah kepemilikan jika seandainya saham PNBS ini breakout di atas level 132. Namun dalam jangka pendek mungkin bisa ditradingkan dengan rentang 112 hingga 132-nya. Kemudian saham MLPL. Untuk Multipolar cukup menarik ini dalam pola symmetrical triangle, dan ini tepat di ujung dari segitiga. Kita menantikan arahnya akan
ke bawah atau ke atas dari saham multipolar ini. Jika tiba-tiba ada patah ke bawah dengan volume tebal, maka tampaknya ke depannya akan cenderung melemah Ibu saham multipolar. Namun sebaliknya jika ada break ke atas, maka kita akan melihat level 420 sebagai resistennya. Jadi hari-hari ini cukup menjadi crucial momen buat saham multipolar. Demikian Ibu Suryani. Lalu dari Bapak Edi Chandra untuk saham Inco dan Alam Sutra. Baik. Untuk Inco, nah kemarin terkait dengan Undang-Undang Minerba mengenai relaksasi ekspor konsentrat, memang tampaknya Inco ini cukup terpukul karena dia baru saja menyelesaikan smelter. Namun perlu kita gali lebih dalam mengenai syarat-syarat bagi perusahaan tambang yang dapat mengekspor konsentratnya apa saja, dan tampaknya syarat-syarat tersebut cukup berat. Jadi tidak akan serta-merta mempermudah perusahaan tambang untuk mengekspor. Kalau kita kemarin pelemahannya sudah cukup dalam, maka ini dapat digunakan sebagai peluang untuk bottom fishing di saham Inco. Namun kami tidak sarankan untuk di hold, namun hanya untuk diperdagangkan dalam jangka pendek saja. Kalau kita kemarin pelemahan sudah cukup dalam, dan jika ada tren keliruan maka potensinya bisa untuk menguji level 2725 kembali hingga ke level 2800 di saham Inco. Jadi bisa coba untuk spekulasi buy. Lalu saham Alam Sutra tadi sudah kita bahas Pak, akan sedikit direview. Untuk saham ASRI tampaknya pagi ini dibuka kembali menguat, maka jika tidak kembali melemah ke level 365 maka bisa di keep, dan kita menantikan jika menembus level 400 maka next target berikutnya ada di kisaran 420 di saham Alam Sutra. Demikian Pak Edi. Beralih ke Ibu Alimi. Untuk saham Inco, apa sebagai cut loss? Mengingat pergerakannya, kami tidak sarankan untuk cut loss Bu untuk Inco, karena memang kemarin penurunannya karena ada terkait berita. Namun imbas lebih jangka panjang yang kepada saham Inco kita harus perhatikan. Jadi tidak lebih baik tidak terburu emosi di saham Inco ini. Kita lihat pergerakan hariannya dan menantikan kabar dari emiten apakah kebijakan ini berpeluang untuk berimbas negatif dalam jangka panjang atau tidak. Jika seandainya tidak berimbas negatif maka dapat di hold di saham Inco saja. Namun untuk jangka pendek mungkin bisa ditradingkan saja Bu, seandainya dia ada penguatan hingga ke level 2700 hingga 2800 dan mulai tampak melemah lagi, mungkin bisa di trade sell. Namun tetap dijaga jangan sampai kehilangan barang di saham Inco ini. Demikian Bu Alimi. Lalu dari Ibu Marta untuk saham Adikarya, Java, Indofood, dan Waskita. Baik, kita ke saham Indofood, saham Adikarya terlebih dahulu. Tadi sudah kita bahas di saham Adi. Tampaknya pagi ini dibuka sedikit menguat, dan mudah-mudahan akan terus menguat sehingga tetap konfirmasi di arah uptrendnya. Jika Ibu sudah ada barang masih bisa di keep di saham Adi, dan kita menantikan level 2285 sebagai resisten. Jika Ibu masih belum memiliki maka bisa coba tunggu saat dia ada menguat dengan volume cukup tebal, bisa diikuti untuk akumulasi di saham Adikarya. Namun jika masih melemah sebaiknya tunggu di area support di kisaran 215 sebagai entry point di saham Adi. Lalu saham Java tadi sudah kita bahas, akan kita review sedikit. Untuk saham Java tampaknya masih belum mampu menembus Ibu, jadi mungkin bisa sell on strength terlebih dahulu jika Ibu ada barang. Namun jika Ibu belum ada barang bisa coba tunggu di kisaran 1450 hingga 1460 untuk saham Java ya. Kemudian Indofood. Ya, untuk Indofood tampaknya ada peluang untuk kembali menguji level 7625 Ibu. Jadi bisa jika Ibu belum ada barang bisa wait and see di level 7625 dan kembali akumulasi di level tersebut. Namun jika Ibu sudah memiliki mungkin bisa coba trade sell dulu sebagian dan menantikan level 7625 hingga 7650 untuk kembali akumulasi.
Berikutnya saham Waskita. Waskita Karya masih mencoba untuk menguat. Kalau kita di sini dari uptrend channelnya masih mencoba terus menguat, dan ini bisa coba buy on weakness di saham Waskita. Namun waspada jika tiba-tiba saham ini melemah tajam dan menembus dari garis uptrend ini, maka wait and see sampai ada pembalikan arah mungkin di kisaran 2.500 untuk kembali akumulasi di saham Waskita. Demikian Ibu Marta. Sama-sama Ibu Alimi. Lalu dari Bapak Sultan untuk saham Wika, Timah, dan Kalbe. Baik. Untuk Wika tampaknya agak sedikit nge-lag dibanding saham konstruksi lainnya, Adikarya dan Waskita. Ini ada peluang untuk menguji level resisten 2.600. Kalau kita lihat dari MACD, ini ada pergerakan menguat meskipun tidak terlalu agresif kenaikannya, tapi ada sedikit penguatan, maka bisa coba di hold di saham Wika. Harapannya jika dia menembus 2.600 akan masih ada peluang untuk menguat. Namun pasca menembus 2.600 mulai persiapan untuk take profit di kisaran 2.675 hingga ke 28. Mungkin level tersebut dapat digunakan sebagai level take profit dan kembali entry di kisaran 2.500 hingga 2.600 di saham Wika. Lalu Timah juga sudah kita bahas tadi, akan sedikit direview. Timah juga tampaknya masih ada peluang untuk melemah, namun harapannya tidak lebih renah dari level 1.100 Ibu. Jadi membentuk pola cup and handle di sini. Mungkin bisa coba kembali akumulasi seandainya konfirmasi memantul dari level 1.100 baru bisa diikuti. Namun jika tidak mampu bertahan level support 1.100, masih tetap wait and see hingga tekanan jualnya mereda. Demikian Pak Sultan untuk timahnya. Berikutnya Kalbe juga kita sudah bahas tadi. Untuk Kalbe juga ada peluang masih terus melemah Pak, dan ini ada di support critical point 1.500. Mungkin jika ini ditembus maka kita akan melihat level 1425 lagi sebagai level support. Jadi masih tetap wait and see di saham Kalbe. Berikutnya Bapak Aldi untuk saham Skarlaut, Bank Permata, dan Multicore. Baik, ke SKLT. Untuk Skarlaut, beberapa waktu lalu ada kabar rencana isu, tapi perlu dikonfirmasi apakah Sekar Bumi, SKLB, atau Sekar Laut, karena memang ini dalam satu grup di sini, dan ini gerakannya memang tidak bisa dibaca Pak Sateliko karena ini full spekulasi. Kita harus mencari lebih lanjut ada aksi korporasi apakah di belakangnya, jadi kenaikannya sangat signifikan. Namun mengingat kenaikan yang cukup tinggi, seharusnya sudah masuk dalam pantauan bursa untuk pergerakan yang tidak wajar. Jadi tetap kami tidak sarankan di saham ini Pak. Lalu BNLI. Untuk BNLI juga terkait dengan wacana dan kabar grup Mayapada sedang mengincar pemilikan saham di BNLI, namun perlu kita tunggu kelanjutannya apakah memang dari Stanchart ataupun Astra berniat untuk menjual pemilikan di saham BNLI ini. Lalu ada MCOR. Bank Multicore juga tampaknya ada kenaikan signifikan, namun kami belum dapat info ada kabar apa di belakangnya. Dan jika hari ini sedikit melemah, maka bisa coba di trade sell karena memang kenaikannya sudah cukup signifikan, dan biasanya kalau kenaikan signifikan hanya berlangsung sehari hingga maksimum 2 hari saja. Dan ini tetap spekulasi tinggi Pak di saham MCOR ini. Demikian Pak Aldi. Lalu Ibu Vivi untuk saham SSMS.
Untuk SSMS kemarin beritanya perusahaan tetap mau bertumbuh secara anorganik, yakni dengan mengakuisisi lahan-lahan sawit yang sudah ada, dan ini kenaikannya kemarin sudah cukup tinggi sampai ke harga 1.500-an, dan jika belum ada barang mungkin sebaiknya tunggu ada koreksi dulu sampai kira-kira di level 1.400-an untuk kembali akumulasi. Memang kenaikannya cukup tinggi sekali, namun kalau kita lihat secara teknikal sebenarnya ini sudah breakout dari downtrend channelnya sejak awal Januari, namun mengenai kenaikan yang cukup tinggi. Dan kalau kita lihat secara historical memang SSMS ini gerakannya cukup volatile, namun justru dapat digunakan sebagai tradingnya lebih besar. Jadi ibu tunggu untuk ada koreksi lebih dalam baru kembali akumulasi di saham SSMS ini. Lalu dari Bapak Boy untuk saham Antam dan LPKR, baik. Aneka Tambang tampaknya tidak terlalu berpengaruh dengan berita mengenai relaksasi ekspor mineral karena mereka memang dari dulu sudah memiliki smelter di sini, dan relaksasi mineral tampaknya justru bisa positif bagi Antam karena untuk perseroan bisa mengekspor residual produk mereka, yakni nikel yang berkadar rendah bisa diekspor keluar. Kalau kita lihat dari teknikalnya ini kemarin mencoba untuk bangkit, namun masih tidak terlalu tinggi dan tertahan di level 920. Kalau kita lihat ada peluang koreksi untuk mencapai ke level 880-an hingga 890, dan ini bisa digunakan sebagai entry point di saham Antam karena memang support 850 kemarin tampaknya cukup kuat dan arahnya bisa kembali menguji ke level 1000 di saham Antam ini. Lalu saham LPKR. Ya, untuk LPKR tampaknya kembali melemah setelah sempat menguat dan menyentuh level 800, dan kita di sini melihat level 695 hingga 700 sebagai level support berikutnya di LPKR. Ini perlu diperhatikan, kalau seandainya dia kuat di level 700 dan kembali memantul, maka ini konfirmasi dalam trend sideways dengan rentang 695 hingga 800 dan dapat ditradingkan di rentang tersebut. Namun jika level 695 ini kembali jebol, maka tampaknya masih kembali memasuki area bearish di saham LPKR ini, dan ini cukup panjang dan mungkin akan menuju ke level 660-an. Namun tetap kita perhatikan jika level 695 dan 750 bertahan, maka ini dapat ditradingkan di rentang 695 hingga ke 800. Demikian Bapak Boy. Berikutnya Ibu Alimi untuk BRPT, baik. Untuk Barito ini sudah menembus menguji level strategi sebelumnya di level 7.710 dan ada peluang untuk ke level 1745 dulu Ibu. Ini sudah membentuk pola cawan, dan jika seandainya ada koreksi maka ini berpeluang untuk membentuk pola cup and handle. Jadi ada dua kemungkinan, dia akan terkoreksi dulu setelah mencapai level 1745, atau dia terus melanjutkan kenaikan dan tidak membentuk pola cup handle, namun jika dia breakout level 1745-nya. Jadi tetap diawasi, jika Ibu sudah ada barang bisa di hold dulu Bu, kita melihat sampai ada tanda-tanda koreksi baru bisa mulai take profit di saham BRPT. Namun keep on eye di level resisten 1745 sebagai resisten terdekat di saham BRPT ini. Lalu dari Bapak Iqbal untuk saham Kija, baik. Untuk saham Kija masih ada di rentang 280 hingga 292, tidak terlalu lebar dampak rentangnya, namun ini dapat ditradingkan dalam jangka pendek dulu Pak untuk saham Kija, dan kita lihat apakah memang sesuai prediksi untuk perusahaan-perusahaan penyedia kawasan industri bisa mampu bangkit di tahun 2017 ini. Demikian Pak Iqbal. Ya, baik Pak Yanto, asli sudah kita bahas, akan kita review sedikit saham Alam Sutra.
Untuk ASRI ada peluang untuk menguji support 365 dulu Pak, namun ada seandainya level 365 ini cukup kuat, maka peluang untuk menguji resisten di level 420 cukup terbuka karena kita lihat ada gap di rentang 415 hingga ke 420 di sini, ini cukup kecil gapnya, namun peluang untuk ditutup terbuka seandainya saham ASRI ini kembali menguat dan mampu bertahan di atas support level 365-nya. Demikian Pak Yanto. Lalu Bapak Hendra untuk BNLI. Nah, ini kita harus lihat lagi BNLI, kabar seandainya memang ini dibantah baik dari Mayapada Group maupun Stanchart dan ASRI sebagai pemegang saham BNLI, maka ini menjadi kabar tidak bagus karena harga sahamnya bisa kembali normal ke level 500-an. Namun seandainya memang benar akan ada akuisisi, nah perlu diperhatikan di level berapakah harga akuisisinya. Itu yang sebagai driver dari harga saham BNI. Seandainya memang sudah naik ke 700 namun ternyata akuisisi di kisaran 600, maka harga BNI akan kembali ke level harga akuisisi. Seandainya memang ada proses akuisisi di sini. Jadi ini yang perlu kita perjelas terlebih dahulu, apakah akan ada akuisisi atau tidak. Demikian Pak Hendra. Lalu Bapak Robertus Emmanuel untuk saham Telkom. Untuk Telkom masih akan cenderung sideways Pak. Kalau kita lihat di sini agak mix ya antara MACD dengan stokastik. Kalau MACD kenaikannya sudah mulai agak melemah, namun stokastik justru sedang crossing di sini dan ada peluang untuk melanjutkan penguatan. Jadi ada semacam battle di resisten 4000. Seandainya dia breakout 4000, maka ada peluang penguatan untuk menguji atasnya di kisaran 4050. Namun tampaknya kenaikan juga masih akan terbatas karena ini merupakan upaya keempat untuk menembus level 4050 sekaligus menutup gap di rentang 4050 hingga ke 4120. Jadi masih wait and see di saham Telkom. Lalu untuk sektor perbankan BCA. Untuk BCA tekanan jual harapannya sudah mulai mereda Pak. Jadi emang ada support di sekitar 14.850. Seandainya hari ini market cenderung sideways dan BCA juga sudah mulai melandai, mungkin bisa coba buy on weakness dengan support kisaran di 15.000. Namun jika ada tekanan jual di market secara keseluruhan, seperti kita lihat dari technical IHSG tadi, ada peluang untuk menembus support di 4250, maka kita lihat dulu BCA. Nah, apakah akan ikut terkerek ke bawah atau tidak? Karena sebagai blue chip biasanya saham BCA juga digunakan untuk menekan IHSG secara keseluruhan. Demikian juga untuk saham BR dan Bank Mandiri. Perhatikan aksi jual atau aksi beli asing. Seandainya aksi jual didominasi oleh broker-broker asing dengan foreign-nya, maka lebih baik tunggu dulu di saham BRI dan Bank Mandiri untuk sehingga tekanan jual reda. Kalau kita lihat di sini memang masih sedang berada di area kritikal di 11.800-an, namun ada support di kisaran 11.500 hingga 11.500 di mana tiga moving average saling berimpitan. Ini moving average 20, 50 dan 100 hari di area 11.500 hingga 11.600-nya. Lalu ke saham Bank Mandiri kita lihat support resistennya. Untuk Bank Mandiri tampaknya sudah ada sedikit pembalikan arah tadi rebound di moving average 100 harinya. Namun mengingat stokastik mengarah ke bawah dan belum memasuki area oversold, maka coba wait and see dulu Pak di saham Bank Mandiri. Seandainya Bapak ada barang mungkin spekulasi jangka pendek saja untuk one day trade, namun untuk hold kami melihat masih ada peluang untuk menuju ke level 10.750 sebagai support di saham Bank Mandiri. Lalu sektor rokok, gudang garam. Gudang garam masih cenderung sideways di rentang 63.300 Pak. Jadi belum akan kemana-mana. Rentangnya cukup sempit di 62.800 hingga ke 64.000 dari 62.800. Jadi area masih di situ. Untuk saham HMSP sendiri, untuk HMSP
masih dalam rentang 3.800 dan hingga 4.000. Jadi ini adalah rentang untuk entry dan exit. Jadi kalau sekarang ada di area 3950, mungkin jika Bapak ingin akumulasi, tunggu saja Pak di area 3.800 untuk kembali akumulasi. Demikian Pak Robert. Lalu Ibu Suryani untuk BNII Maybank. Ya, BNI masih akan cenderung sideways Bu. Kalau kita lihat dari indikator stokastik agak melemah sedikit, mungkin akan kembali ke area 340-an di BNI-nya. Jadi mungkin bisa trade sell dulu Bu di saham BNI dan kembali akumulasi di kisaran 340 hingga 350. Demikian Ibu Suryani. Lalu Pak Andi untuk BJBR, apakah sudah menembus resistennya? Kita lihat BJBR. Untuk BJBR justru sekarang tampaknya sedang menuju support di moving average 50 hari di area 2430-nya Pak. Kalau kita lihat dari stokastik ini sudah ada di area oversold dan sudah mulai melandai. Mungkin akan ada technical rebound sesaat lagi. Jadi tunggu hingga ada technical rebound dan baru kembali akumulasi di saham BJBR. Berikutnya dari Bapak Hendra kembali untuk saham LPCK, SRIL, dan SCMA. Baik. Untuk LPCK masih belum akan ada tanda-tanda bergerak naik Pak. Namun kalau kita lihat dari trennya sudah mulai sideways dengan rentang 5.040 hingga ke 5.400. Jadi rentang tersebut bisa digunakan untuk trading jangka pendek. Kalau kita lihat dari pergerakan MACD-nya ini ada sedikit kenaikan. Jadi ada peluang juga bagi saham LPCK ini untuk kembali uptrend dalam jangka menengahnya. Demikian Pak Hendra. Lalu untuk SRIL. Untuk SRIL juga masih mencoba menguji resisten di 236 hingga 240. Namun mungkin bisa ditradingkan saja Pak dengan rentang 220 hingga di 240. Jadi kalau sudah mendekati area resisten bisa coba di trade sell dulu Pak di area 236 hingga 240 dan kembali akumulasi di level 220-an. Lalu SCMA. Untuk SCMA tampaknya trennya melemah Pak, dan ini berpotensi untuk menguji resisten support di level 2.600 kembali. Jadi masih bisa wait and see dulu di saham SCMA. Tunggu hingga tekanan jual mereda dan baru akumulasi. Harapannya dia akan memantul kembali di kisaran 2.500 Pak di saham SCMA. Jadi tunggu di situ saja, dan seandainya level ini kembali memantul maka bisa dimanfaatkan untuk akumulasi. Demikian Pak Hendra. Ya, running trade di portal tidak bergerak. Coba Bapak mungkin bisa lockout lalu login lagi. Kalau di kami jalan Pak providernya, mungkin dikoneksi juga. Lalu dari Bapak Swata Tirta untuk BBPT, Antam, SSMS, dan WSBP. Baik. Untuk BBPT tampaknya sudah mulai melandai. Kita lihat di sini gerakannya di rentang 270 hingga ke 300 sebenarnya rentangnya. Namun kalau kita lihat dari MACD ada peluang untuk masih melemah. Jadi coba tunggu apakah di level 270 mampu bertahan supportnya. Kalau kita lihat secara stokastik ada minor golden cross di sini. Jadi dalam jangka pendek 1-2 hari mungkin ada peluang untuk technical rebound dengan resisten di level 290. Jadi bisa coba ditradingkan dalam jangka pendek saja di saham BBPT ini Pak, sembari menanti kelanjutan proses akuisisi Velda di saham ini. Lalu Antam, sedikit review lagi. Untuk Antam kenaikannya sudah cukup tinggi dan ada peluang untuk menguji support dulu pada 880. Jadi coba bisa tunggu di level 880 jika Bapak ingin mengoperasi Antam. Lalu SSMS hari ini tampak masih ada kenaikan meskipun agak terbatas. Seandainya sampai ke level 1.600 mungkin bisa coba di trade sell dulu Pak. Jadi sell on strength di area 15.685 hingga 1.600 mengingat kenaikan sudah terjadi selama 3 hari ini. Lalu saham WSBP. Untuk WSBP masih dalam tren sideways Pak. Ini sedikit menembus resisten di level 580, namun
tampaknya resistance berikutnya ada di kisaran 600. Ini baru saja breakout rentang 540 hingga 580. Kita lihat apakah dia mampu bertahan dan menuju level 600 atau tidak. Jadi ini resistance berikutnya ada di kisaran 600, dan seandainya level 600 di break, maka terbuka potensi bagi WSBP ini untuk kembali menguji level tertinggi sebelumnya di level 645. Demikian Pak Suarasita. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mengingat sudah setengah jam kita melampaui pembukaan sesi pagi ini, kami akan cukupkan Philip Morning Market Call untuk edisi hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dalam menentukan pesan tradingnya. Terima kasih dan selamat pagi.